Langsung saja, adapun definisi dispepsi adalah kumpulan gejala atau keluhan yang berasal dari saluran pencernaan bagian atas seperti nyeri atau rasa tidak nyaman pada ulu hati, perut terasa penuh, cepat kenyang, mual, muntah, kembung, dan sering bersendawa. Dispepsia dapat bersifat fungsional tanpa kelainan organik maupun organik disebabkan oleh penyakit tertentu seperti gastritis atau ukas lambung. Lanjut etiologinya, yang pertama penyebab dispepsia meliputi pola makan tidak teratur, terlambat makan berlebihan, konsumsi makanan pedas dan asam. Yang kedua, faktor psikologis, stres, kecemasan, depresi. Yang ketiga, infeksi bakteri Helicobacter pylori. Yang keempat, penggunaan obat-obatan, obat antiinflamasi, non-steroid, steroids, dan aspirin. Yang kelima, kebiasaan hidup tidak sehat, merokok, konsumsi alkohol, kurang istirahat. Yang keenam, penyakit saluran cerna, gastritis, ukas lambung, GERD. Patofisiologi, faktor pencetus seperti pola makan tidak teratur, stres, infeksi, Helicobacter pylori, atau penggunaan OAIS menyebabkan peningkatan produksi asam lambung dan penurunan pertahanan mukosa lambung. Kondisi ini mengakibatkan iritasi serta peradangan mukosa lambung sehingga muncul keluhan berupa nyeri, epigastrium, mual, muntah, kembung, dan gangguan nafsu makan. Adapun alur patofisiologinya, yang pertama, faktor pencetus dan meningkatkan asam lambung, iritasi mukosa lambung, kemudian peradangan mukosa, nyeri ulu hati, mual dan muntah, dan penurunan nafsu makan, dan gangguan pemenuhan nutrisi. Adapun manifestasi klinis, tanda dan gejala dispepsia meliputi nyeri atau rasa terbakar pada ulu hati, perut terasa penuh, cepat kenyang, mual dan muntah, kembung, sering bersendawa, nafsu makan menurun, rasa tidak nyaman setelah makan, penurunan berat badan pada kasus tertentu. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Yang pertama, anamnesis dan pemeriksaan fesis. Yang kedua, pemeriksaan darah lengkap. Yang ketiga, pemeriksaan feses. Yang keempat, tes Helicobacter pylori. Yang kelima, endoskopi saluran cerna atas. Yang keenam, foto rentgen saluran cerna. Yang ketujuh, pemeriksaan fungsi hati bila diperlukan. Selanjutnya, pencegahan makanan secara teratur, menghindari makanan pedas, asam dan berlemak, mengurangi konsumsi kopi dan minuman bersoda, mengelola stres dengan baik, tidak merokok dan mengonsumsi alkohol, istirahat yang cukup, menghindari penggunaan obat yang melintasi lambung tanpa pengawasan tenaga kesehatan, dan menjaga kebersihan makanan dan minuman. Lanjut, diagnosa perawatan. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan iritasi mukosa lambung. Yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengonsumsi makanan secara adekuat. Yang ketiga, nausea berhubungan dengan iritasi lambung. Adapun asuhan keperawatan, pertama pengkajian, identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, alamat pekerjaan, keluhan utama dari ulu hati, mual, muntah, kembung. Adapun riwayat penyakit sekarang, kapan keluhan muncul, frekuensi nyeri, faktor yang memperberat dan mengurangi, riwayat penyakit dahulu, gastritis, ukas lambung, GERD. Dan adapun pemeriksaan fisik, keadaan tubuh lemah, tanda vital, tekanan darah dalam batas normal, nadi meningkat, gula naik, respirasi normal, suhu normal. Adapun sistem pencernaan, nyeri, tekanan epigastrium, mual, muntah, nafsu makan menurun. Lanjut, diagnosa nyeri akut berhubungan dengan iritasi mukosa lambung, ditandai dengan pasien mengeluh nyeri pada ulu hati, epigastrium, tampak meringis, gelisah, dan skala nyeri meningkat. Adapun tujuan dan kriteria hasilnya, tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, tingkat nyeri menurun. Kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, skala nyeri menurun, misalnya dari 6 menjadi kurang lebih 3. Pasien tampak lebih rileks, ekspresi meringis berkurang, tanda vital dalam batas normal. Adapun intervensi perawatan manajemen nyeri, yang pertama identifikasi lokasi
karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, monitor tanda-tanda vital. Yang ketiga, identifikasi faktor yang memperberat dan mengurangi nyeri. Yang keempat, berikan posisi nyaman bagi pasien. Yang kelima, anjurkan istirahat yang cukup. Yang keenam, ajarkan teknik relaksasi napas dalam. Yang ketujuh, anjurkan menghindari makanan yang merangsang lambung seperti pedas, asam, kopi. Dan kedelapan, kolaborasi pemberian obat sesuai program terapi medis. Adapun implementasinya, yang pertama mengkaji lokasi, intensitas, dan karakteristik nyeri yang disarankan pasien. Yang kedua, mengukur tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu tubuh. Yang ketiga, memberikan posisi semipolar agar pasien lebih nyaman. Yang keempat, menganjurkan pasien beristirahat dan mengurangi aktivitas berat. Yang kelima, mengajarkan teknik relaksasi napas dalam saat nyeri muncul. Yang keenam, memberikan edukasi mengenai makanan yang perlu dihindari. Yang ketujuh, memantau perkembangan skala nyeri secara berkala. Yang kedelapan, berkolaborasi dengan dokter dan dalam pemberian obat antasida atau terapi lainnya. Adapun evaluasi SWOT, yang pertama subjektif, pasien mengatakan nyeri ulu hati berkurang dari skala 6 menjadi skala 2. Objektif, pasien tampak lebih rileks, ekspresi meringis berkurang, tanda vital dalam batas normal, pasien dapat beristirahat dengan nyaman. Asesmen, masalah nyeri akut teratasi sebagian teratasi. Planning, lanjutan pemantauan tingkat nyeri, pertahankan teknik relaksasi, anjurkan pola makan sesuai diet lambung, dan kolaborasi terapi sesuai program medis. Itulah tadi pemaparan dari materi saya, kurang lebihnya